Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisa Putra, NPM 23061040200071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan judul Review dan View. Di sini saya termasuk dalam kelompok 6, yaitu saya sendiri M. Arisa Putra, Fatia Azwa Salifa, Intan Mulyana, Fikri Ardiansyah, Iqbal Hakim, dan MZ Rasul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review. Apa itu review? Tab review berfungsi untuk men-setting fungsi-fungsi atau mengubah template dan sebagainya. Menu dari review adalah group roving, language, comments, dan compare. Di sini saya akan menjelaskan tentang group roving. Group roving memiliki 3 menu, yaitu icon spelling yang berfungsi untuk digunakan untuk memeriksa ejaan, icon research digunakan untuk membuka teks penelitian untuk melalui bahan referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan pelayanan penerjemah. Yang ketiga, icon thesaurus digunakan untuk memberi saran dengan kata-kata lain yang memiliki persamaan arti dari kata yang dipilih atau dituju. Menu selanjutnya yaitu group language yang terdiri dari 2 menu, yaitu icon translate, yaitu digunakan untuk menerjemahkan bahasa dari teks yang terpilih ke dalam bahasa lain atau bahasa yang berbeda. Yang kedua adalah icon language, digunakan untuk mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan tata bahasa dari teks yang dipilih. Baik, sekian dari tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer dengan judul Review and View. Terima kasih saya ucapkan yang telah menonton dan mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Azwa Salifa, NPM 230610402078. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada pada grup comments. Yang pertama itu ada icon new comments, digunakan untuk menambahkan komentar tentang apa saja yang dipilih atau yang dituju. Yang kedua itu ada icon delete comment, digunakan untuk menghapus komentar yang dipilih atau yang dituju, menghapus komentar satu persatu, menghapus semua markup komentar di slide yang sedang digunakan. Yang ketiga, ada icon previous comment, digunakan untuk mengarahkan ke komentar sebelumnya ke dalam dokumen. Yang keempat itu ada icon next comment, digunakan untuk mengarahkan ke komentar berikutnya ke dalam dokumen. Yang kelima, ada icon show comments, digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar sel yang disorot. Show hide all comment berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan komentar pada workshop. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada pada grup compare. Yang pertama itu ada icon compare, digunakan untuk membandingkan file presentasi yang aktif dengan file yang tersimpan di dalam perangkat. Yang kedua ada icon escape, digunakan untuk menerima perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Yang ketiga ada icon reject, digunakan untuk menolak perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Yang keempat ada icon previous, digunakan untuk melihat perubahan sebelum file tersebut dibandingkan. Yang kelima ada icon next, digunakan untuk melihat perubahan setelah file tersebut dibandingkan. Yang keenam ada icon reviewing pen, digunakan untuk menampilkan kotak dialog yang berisi riwayat perubahan file tersebut. Yang ketujuh ada icon end review, digunakan untuk mengakhiri perbandingan pada file. Baik, hanya ini yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mulyana, NPM 230610402007. Jadi di video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatia. Nah, saya akan menjelaskan tentang view dan presentation views. Jadi view berfungsi untuk melihat tampilan slide presentasi PowerPoint yang telah kita buat. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan lebih lanjut tampilannya jika dirasa tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama ada normal. Nah, normal ini berfungsi untuk mengedit slide presentasi dengan slide dan dinavigasikan menggunakan thumbnail dengan tampilan normal. Yang kedua ada outline view, berfungsi untuk mengedit dan lompat di antara slide kamu pada panel garis besar. Nah, yang ketiga ada slide sorter, berfungsi untuk melihat gambar mini dari semua slide dalam presentasi kamu agar bisa diatur ulang dengan mudah. Nah,
Nah, yang keempat ada Notes Page View, berfungsi untuk melihat bagaimana presentasi kamu akan terlihat saat dicetak dengan catatan. Kemudian yang terakhir ada Reading View, berfungsi untuk memutar tayangan slide kamu di jendela PowerPoint guna melihat animasi dan transisi tanpa beralih ke tayangan slide layar penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Ardiansah, NPM 230610402067. Di sini saya akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer yang berjudul Master Views, Show, dan Zoom. Yang pertama, Master Views. Master Views ada 4 menu. Menu yang pertama, Slide Master View, yaitu berfungsi untuk mengontrol tampilan seluruh presentasi kamu, termasuk warna, font, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian, Handouts Master berfungsi untuk menyesuaikan bagaimana presentasi kamu agar terlihat sebagai selembaran saat dicetak. Kemudian, Notes Master berfungsi untuk menyesuaikan tampilan presentasi saat dicetak dengan catatan kamu. Kemudian, Show ada 4 menu. Menu yang pertama, Rules, berfungsi untuk menampilkan penggaris pada dokumen. Kemudian, Guidelines berfungsi untuk menampilkan garis kisi latar belakang dokumen kamu guna menempatkan objek yang sempurna. Kemudian, Guides berfungsi untuk menampilkan panduan menggambar yang dapat disesuaikan guna menyelaraskan objek pada slide. Kemudian, Notes berfungsi untuk menambahkan catatan pembicara ke slide untuk referensi cepat selama presentasi. Kemudian, Zoom ada 2 menu. Yang pertama, Zoom berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil slide. Kemudian, Photo Window berfungsi untuk memperbesar presentasi kamu sehingga slide memenuhi jendela. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hakim, NPM 20061040200074. Di sini saya akan menjelaskan tentang color atau grayscale dan window. Color berfungsi untuk melihat presentasi dalam warna penuh. Grayscale berfungsi untuk melihat presentasi dalam skala abu-abu dan juga untuk menyesuaikan bagaimana warna diterjemahkan dalam skala abu-abu. Black and white berfungsi untuk melihat presentasi dalam hitam putih dan juga untuk menyesuaikan bagaimana warna diterjemahkan menjadi hitam dan putih. Selanjutnya yaitu Windows. Windows berfungsi untuk membuka jendela kedua untuk dokumen sehingga kamu dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya Arrange All berfungsi untuk menyusun jendela yang terbuka sehingga kamu dapat melihat semuanya sekaligus. Selanjutnya, Cascade berfungsi untuk melihat semua jendela yang terbuka dengan tampilan tumpang tindih di layar. Selanjutnya, Mouse Split berfungsi untuk membedakan pemisah yang memisahkan panel jendela yang berbeda. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu Switch Windows berfungsi untuk pengalihan cepat ke jendela lain yang terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.